Ternyata 1 Mei adalah momen bersejarah di mana Gio pertama kali memberanikan diri mengirimkan pesan singkat kepada Sarwenda. Segala sesuatu yang baik aja didoainnya. Dia bukan berarti kalah kok. Dia bukan berarti salah. Pemirsa Silet RCTI, di tengah riuh rendah pernyataan Ical Muhammad mengenai pernikahan siri dan perceraian singkat mereka yang hanya bertahan 7 bulan sejak menikah pada 22 April 2025 dan bercerai November 2025, Feby Marcelia akhirnya memecah keheningan dengan sikap yang begitu tenang namun menghujam tajam. Secara eksklusif kepada tim Silet, menanggapi pengakuan mantan suami keduanya tersebut, Feby seolah mengirimkan pesan berkelas bahwa diam bukan berarti ia kalah, apalagi berada di pihak yang salah. Feby pun menyindir bahwa sejatinya yang dipegang dari seorang laki-laki adalah kualitas omongannya yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar banyak bicara di depan publik. Dia bukan berarti kalah kok. Dia bukan berarti salah. Gak ngerasa soalnya, jadi ya sudah biarin aja. Anggap angin lalu kan yang waktu itu juga kayak gitu kan. Jadi ya sudah biar terserah orang mau ngomong apa, orang mau berburuk sangka, orang mau berprasangka apa sama aku. Nggak, aku sih. Yang penting aku ngerasa aku tetap di jalur yang benar ya sudah. Intinya satu sih. Laki-laki yang dipegang omongannya, bukan banyak omongnya. Laki-laki yang dipegang omongannya, bukan banyak omongnya. Menurut aku di saat aku sudah memberikan yang terbaik, ya sudah gitu, nggak perlu disesali. Mau orang itu seperti apa ya sudah gitu. Itu urusan mereka lah, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik gitu. Supaya aku juga nggak nyesel kan. Alih-alih meratapi nasib atau terjebak dalam penyesalan atas masa lalunya yang pahit, Feby Marcelia justru memilih untuk bangkit. Baginya, kegagalan rumah tangga yang terjadi berkali-kali setelah sebelumnya juga bercerai dari Revan Tenaria adalah sekolah kehidupan yang membentuk mentalitasnya. Namun, tangisnya pun pecah saat ia menyatakan bahwa ia kuat karena anak-anaknya. Namun jika pada akhirnya kenyataan pahit yang harus ia terima dan hasilnya tidak sesuai harapan, ia pun tidak akan pernah menyesal. Aku tetaplah aku yang akan memberikan yang terbaik buat siapapun itu. Buat anak-anak aku tetap full, mau aku capek mau apa aku tetap kasih full supaya tidak ada penyesalan. Buat di ruang lingkup pekerjaan juga aku pasti kasih yang semaksimal mungkin. Pas kemarin sakit tuh bener-bener sakit. Gimana ya, kakak sakit masih di sini gitu, waktu itu masih di Cibubur. Jadi aku tiap malam tuh jagain dia di rumah sakit, berangkat syuting pun dari rumah sakit. Nah pas Nona ke Bandung niatnya liburan ternyata harus dirawat. Aku cuma bolak-balik naik bus, itu pun di rumah sakit cuma 2 jam, 3 jam aku mesti balik lagi gitu. Sedih gitu, tapi kan gak boleh kelihatan lah gitu. Cuman ya kadang kalau harus kerja dengan muka kondisi yang habis nangis gitu kan gak enak gitu. Jadi kadang kayak, oh ya ini tadi kelilipan nih gitu. Atau oh ya tadi kurang tidur nih gitu. Ya kasih alasan gitu aja sih. Karena biar gak, apa ya, aku tuh tidak mau menunjukkan sih ke orang-orang gitu. Aku gak tahu ya masih bisa bertahan sejauh ini atau enggak. Aku kuat karena mandi supaya nggak ada yang lihat. Di tengah hantaman badai cobaan yang seolah tak kunjung reda, Feby akhirnya memilih untuk berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Tangis Feby pun lagi-lagi kembali pecah saat menceritakan rencananya untuk bertolak ke Tanah Suci.
Perjalanan umroh kali ini ia maknai sebagai momen krusial untuk menenangkan diri serta mengadukan segala luka hati yang selama ini ia pendam rapat di hadapan Ka'bah. Di sana pastinya mau mohon ampun, udah pasti gitu. Mungkin selama ini aku banyak-banyak berbuat salah, berbuat tidak baik. Karena aku benar-benar mau untuk diriku sendiri dulu deh gitu, benar-benar ngeluangin waktu gitu buat diri aku sendiri, baru nanti pergi mungkin bareng anak-anak, bareng keluarga gitu. Banyaklah di sana pasti untuk introspeksi diri, untuk apa ya, lebih supaya ibadah aku tuh juga lebih bener lagi gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Aku juga nggak tahu sih di sana kayak mau minta doa seperti apa, aku nggak tahu gitu. Untuk ya kayaknya Allah juga paham ya, nggak perlu aku ngomong tuh kayaknya juga udah tahu gitu. Rasa sedihnya aku, mungkin kecewanya aku, mungkin Allah juga udah tahu banget gitu. Jadi ya makanya aku tadi bilang minta yang terbaik aja gitu. Berbanding terbalik dengan tangis Feby Marcelia, Sarwenda justru tengah berbunga-bunga dengan kehidupan barunya pasca bercerai. Teka-teki hubungan asmaranya dengan Giorgio Antonio yang selama ini jadi buah bibir publik akhirnya terjawab dengan cara yang paling manis. Ya, dalam sebuah acara makan siang bersama para penggemar, Sarwenda dan Gio resmi mendeklarasikan status hubungan mereka ke hadapan publik. Momen yang membuat jantung para penggemar berdegup kencang terjadi saat pemandu acara melontarkan pertanyaan kunci tentang status hubungan mereka. Sebenarnya tuh Mamio sama Papio tuh udah official ya? Lama sudah ku menanti. Semoga segala sesuatu yang baik aja didoain ya. Ya kan? Yes. Iya, pokoknya apapun yang terjadi, doa semoga segala sesuatunya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa lebih tenang lagi, lebih damai lagi. Cintamu senyaman. Tidak hanya soal status, keseruan berlanjut saat pasangan itu bersama para penggemar berdiskusi menentukan tanggal bersejarah bagi hubungan mereka. Akhirnya, terpilihlah tanggal 1 Mei sebagai hari anniversary Sergio. Tanggal tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Selain karena merupakan hari libur nasional, ternyata 1 Mei adalah momen bersejarah di mana Gio pertama kali memberanikan diri mengirimkan pesan singkat kepada Sarwenda. Lantas, akankah pengumuman official itu menjadi awal Sarwenda dan Gio menuju pelaminan? Good idea. Oke, jadi gimana? Setuju semuanya 1 Mei? Setuju. Ini emang bener-bener ya pas libur semua, dan emang itu hari tanggal pertama kali aku chat Mamio. Banyak support dari Sergio semua, nggak ada target. Ya doain aja sih yang terbaik ya, kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu. Ya namanya perjalanan hidup, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya dinikmatin aja naik turunnya dan bersyukur aja gitu. Suasana haru pun sempat menyelimuti ruangan saat Sarwenda dan Gio mengungkapkan rasa syukur atas dukungan luar biasa dari para penggemar yang bahkan rela datang jauh-jauh dari luar negeri. Tak sekedar makan bersama, acara tersebut berlangsung sangat intim dengan sesi permainan tebak kata yang mengundang gelak tawa, sekaligus menunjukkan chemistry kuat antara Sarwenda, Giorgio, dan para penggemarnya yang kian kompak. Terima kasih buat semuanya yang udah jauh-jauh datang, dan semoga kalian happy gitu. Kita nggak bisa ngasih apa-apa buat kalian. Apapun. Oke, ini udah ready nih ya. Ini ya. Jawabannya apa? Rame, fun juga.
Ya inilah, makan spend time lah, ngobrol-ngobrol. Pasti kita berdua ya pasti akan mau jadi orang yang lebih baik aja ya. Apa yang kita lakukan bisa ada efek atau dampak yang baik ke orang-orang di sekitar kita.